Sobat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, Apa tuh. nyaut-nyaut mikrofon gak hidup? Iya. Selamat pagi lagi deh, selamat pagi. Selamat pagi, sahabat budaya di rumah. Mukanya kenapa kayak empuk banget? Apa? Mukanya kenapa? Kebetulan emang dirawat tadi malam ya. Jadi empuk kayak bantal ya. Kayak bantal betul. Gak apa-apa, sahabat budaya. Pasti banyak yang kangen kan sama Gus Pri. Tadi malam baru selesai, pagi ini mau nongol lagi. Kan Menempatkan diri di posisi dikangenin sama sahabat budaya walaupun sebenarnya nggak terlalu gitu ya. Jangan diperjelas juga. Sahabat budaya, kali ini kita di Jelajah Nagari. Saatnya kita bakal jalan-jalan lagi nih sahabat budaya. Sekali seminggu ya kita Sekali jalan-jalannya. seminggu jalan-jalan kita. Walaupun beberapa objek wisata memang harus ditutup karena itu edaran PPKM. dari apa? Wali Kota Padang kan, kita PPKM Mikro. Iya betul. Gitu. Jadi kita jalan-jalannya secara virtual lagi kali ini ya, sahabat budaya. Dan untuk hari ini kita kemana sih? Kemarin kita ke Pariangan. Pariangan, betul. Desa terindah di dunia. Iya, dan sekarang desa terindah di mana? Desa terindah kayaknya kalau yang satu ini masih berada di Sumbar juga ya. Iyalah, secara kita jalan-jalannya masih daerah Sumbar ya. Doakan mudah-mudahan nanti kita jalan-jalannya ke luar negeri, plus kita langsung reviewnya di luar negeri. Nah tuh. Mantap kan? Nggak keluar studio dulu langsung keluar negeri ya. Keluar studio dulu aja deh. Seharusnya gitu. sekali sebulan kita itu live-nya langsung di tempat wisatanya. Ayo. Jadi sekali sebulan nanti kita keluar. Bagus. Bener-bener bagus kan? Langsung bilang bagus. Tapi nanti deh, coba kita hubungi narasumber kita yang bisa kasih support kita kasih penuh. support kita secara penuh gitu ya, biar biar enak apa? juga di situ. Biar enak ya, biar jalan-jalan. Oke, sahabat budaya, jadi pagi hari ini kita bakal ngajakin jalan-jalan ke Kampung Sarugo. Nah tuh, ke Kampung Sarugo banget nggak tuh ya? Pernah dengar nggak? Pernah sih. Bisa dengar nggak? Kenapa ditanyain bisa denger apa enggak? Enggak, siapa tahu nggak bisa bedain, bisa dengar sama pernah dengar. Jadi pernah dengar nggak bisa. Kampung Sarugo? Pernah dengar. Katanya kalau kita beramal ibadah, katanya nanti bakal masuk Kampung Sarugo. Amin ya Allah. Emang Sarugo itu berarti surga kalau diterjemahkan dalam bahasa Surga, Indonesia betul. Tapi ternyata ini emang surganya dunia. Surganya dunia. Dan Asik. ini Sarugo di sini juga sebagai sebuah akronim nggak sih? Iya, akronim singkatan. kan, betul. Sarugo artinya Seribu Gonjong. Nah itu kalau kita warga Sumatera Barat pasti udah pada tahu kalau gonjong itu adalah bagian atapnya rumah gadang ya. Bagian atapnya rumah gadang Jadi, yang sangat runcing. sangat runcing lagi. Kayak pensil ya. Oh nggak kayak pisau ya? Boleh kan pisau juga runcing ada kan? Apa yang runcing? Pisau. Oh pisau. Tadi dengarnya Pisau apa? tajam. Oh iya, nggak boleh runcing ya pisau ya? Boleh sih. Aduh, jadi sahabat budaya kita ngobrolin tentang Kampung Sarugo yang ada di Sumatera Barat, yang memang satu kebanggaan juga bagi kita. Begitu banyak daerah-daerah yang kayaknya memang perlu dieksplor dan perlu orang banyak tahu dan perlu kunjungi daerah tersebut karena memang masih sangat asri sekali. Iya. Tepatnya Kampung Sarugo itu ada di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota. Ini salah satu daerah yang sangat terkenal sebagai daerah penghasil jeruk di Sumatera Barat. Wow. Pernah dengar lagi kan tuh pertanyaannya jeruk Gunung Omeh. Belum ya kayaknya. Ya ampun. Saya mah pernah dengar jeruk peras, pernah dengar. Itu kan udah diolah. Ini sumber tempat ininya, petani jeruknya, dan jeruk di sana khas segar, buahnya besar, gitu. rasanya manis. Ih, kalau ke sana mah tinggal petik-petik aja. Kalau browsing Kampung Sarugo pasti ada beberapa foto yang muncul nanti kalau di Instagram di searching nih ya, pakai tagar Kampung Sarugo, itu bakal ada beberapa fotonya itu orang lagi metikin ini buah jeruk gede-gede lagi. Seger. Kenapa tuh? Ada alasan khususnya nggak kenapa Iya, jeruk-jeruk karena di sana? memang itu Daerahnya kali ya. daerahnya cocok banget bahkan untuk tumbuhnya jeruk di sana. Makanya buahnya kualitas terbaik kayaknya.
Oh, gitu. Apalagi petaninya emang jago-jago lah untuk mengolah dan bikin jeruknya itu subur, buahnya banyak gitu Iya, loh. iya, Pri. pengetahuannya di situ kali ya. Mm-mm. Iya sih. Jadi memang di kawasan itu secara umum kita lihat emang masih banyak masyarakat di sana yang rumahnya masih tetap mempertahankan desainnya itu desain lama, desain klasik, memang masih pakai Betul. atap bagonjong gitu kan. Atap Pri. bagonjong ya yang memang desainnya dari dulu memang dijaga gitu ya secara tradisional gitu ya. Mm-mm. Nah selain di Sarugo itu yang terkenal Sumatera Barat, nanti kita jalan-jalan ke sana juga deh. Oke. Ada kawasan Seribu Rumah Gadang kan, itu Iya, cukup familiar betul. juga kan ya. Betul. Nah kalau ini namanya kawasan Sarugo, Saribu Gonjong Saribu ya. Gonjong. Aku Walau- kemarin baca-baca juga soal Kampung Sarugo ini. Mm-mm. Katanya memang rumah adat yang dibangun di situ tuh memang milik kaum gitu ya. Jadi dibangunnya juga secara bergotong royong. Bergotong royong. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sahabat budaya Betul, kan ya. betul. Dan sesuai juga dengan namanya nih ya, sahabat budaya dengan Kampung Sarugo. Mhm. Bentar mau bersin. Jangan bersin di sini. Oh, jangan bersin di sini ya. Jangan. Aduh, ayo dong. Kita protokol kesehatan yang baik dan benar ya. Oh, iya. Jadi lupa kalau udah ajakin jalan-jalan aja jadi lupa nih. Oh iya betul Kalau harus lagi. jaga protokol Iya, kesehatan. harusnya dari tadi ya. Kenapa Iya. pas baru mau bersin? Untung Oke. bersinnya ngingetin, makasih bersin. Makasih bersin. Jadi memang posisi dari Kampung Sarugo ini terletaknya di deretan Bukit Barisan. Dan kalau secara administrasi itu memang masuknya ke dalam wilayah Kecamatan Gunung Omeh. Oh iya, gitu. betul. Dan itu dia Gunung Omeh juga terkenal dengan jeruknya yang segar-segar tuh. Jeruknya ya. Jeruknya lokasinya juga sangat asri karena masyarakat di sana masih mempertahankan kehidupan gaya hidup masyarakat pedesaan yang masih sangat alami. Jadi iya, permainan iya. di sana kayak aku lihat ya dari beberapa referensi sih ya. Soalnya masih banyak anak-anak yang kayak main-mainan tradisional itu. Pernah nggak sih Gus Pri mainin ini ban bekas? Ban, iya. Terus lari-lari pakai ban bekas terus didorong pakai kayu atau apa gitu. Ada tongkatnya kan. Ada tongkatnya, Iya, jadi betul. lari-lari sembari kayak balapan. Iya. Nah, seru nggak tuh? Saya daripada pernah tuh gitu. main gitu-gituan tuh. Pernah jadi bannya Pernah jadi ke tongkatnya sih. di tongkatnya. Wah, setidaknya bagian dari benda mati. Ya ampun. Nah, yang kayak gitu masih ada. Terus permainan Oh, di situ tradisional masih ada ya? masih ada. Jadi Wah. kalau datang ke sana kayaknya hal itu juga disuguhkan oleh masyarakat. Masyarakat perkotaan bakal kayaknya walaupun itu sederhana, tapi sesuatu yang udah langka banget kalau ditemui Betul, sekarang kayaknya ya. kontras banget ya dengan kehidupan masyarakat di perkotaan gitu yang Mm-mm. udah jarang gitu yang permainan-permainan tradisional seperti itu Iya. masih Ada sih, dilakukan. ada. Ada ya? Tapi semuanya di gadget. Nah, iya Iya kan? lari-lari lomba mereka main bareng di gadget, Betul. ketemunya nggak secara langsung gitu. Nah kalau di Kampung Sarugo ini masih ada yang hal-hal Masih ada ya? seperti itu yang bisa kita lihat sahabat budaya. Tapi untuk tahu lebih Hmm. jelasnya nanti kita juga bakal nanya ya Iya. ke salah seorang anggota dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang juga kayaknya bergerak di bidang tour and travel gitu. Betul. Yang emang udah traveling, udah nyampe ke Kampung Sarugo. Mm-mm. Karena emang kita berdua pribadi ini belum pernah sampai ke sana. Belum. Baru cari beberapa referensi aja, tapi ngelihatnya aja pengen ke sana dan pengen cobain nginap di sana nggak sih? Iya. Sama seperti di Pariangan. Siapa pengen tahu ada cobain. paket rumah gadang lagi gitu kan. Ini paket rumah gonjong. Rumah gonjong ya. Siap. Iya, ada nggak sih yang kayak gitu atau seperti apa yang didapatkan oleh pariwisata atau apa sih wisatawan yang datang berkunjung ke sana? Pengalamannya seperti apa gitu di seperti situ ya. apa? Bisa metik jeruk juga enggak gitu. Iya, yang penting yang pasti itu nggak bisa metik gonjong ya. Gonjong agak rumit ya. Tapi emang kondisinya sekarang itu gonjongnya itu gonjong yang emang masih asli ya. Soalnya kondisi gonjong yang ada itu warnanya udah pada seragam semua, warna kecoklatan gitu ya. Iya. Belum ada yang dipugar atau seperti apa kondisinya, kita Jadi juga emang nggak tahu nih iya betul. seperti apa aslinya sekarang. Atau memang rumah-rumah yang belum ada gonjongnya malah mau digonjongin biar seragam semua jadi 1000 gonjong gitu ya. Soalnya dari view yang ada dilihat emang belum semua, tapi banyak banget yang masih Banyak ya mayoritas pakai, kayak gitu ya. gonjong nih, kita bisa lihat juga nih di ini laman
Kampung Sarugo ya. Kampung Sarugo ini media sosialnya, tepatnya Instagramnya juga ada tuh. Nah, ini dia. Kampung.wisata.sarugo. Ini mudah-mudahan yang officialnya ya. Ya, karena emang kondisinya begini yang kita lihat, dikelilingi oleh kawasan yang masih asri, kayaknya perhutanan hijau-hijau masih di sekelilingnya, terus di tengahnya ada perkampungan. Betul. Jadi kayak emang dikelilingi bukit gitu kan ya, Nice ya. Jadi ya emang kelihatan banget asrinya gitu. Iya. Ya nggak? Ini jadi view seperti ini bisa didapat juga kalau kita dapat posisi yang oke juga untuk Betul. foto ya. Katanya view Minangkabau zaman dulu tuh hampir-hampir kayak gini lah gitu. Wah. Walaupun aku nggak pernah hidup di zaman itu gitu. Pernah. Ya. Kok pernah? Kalau aku lihat-lihat sih pernah nih. Pernah kan? Ayo jujur loh. Kebetulan emang reinkarnasi gitu. Reinkarnasi, punya mesin waktu ya. Bisa bolak-balik zaman Bisa dulu sama bolak-balik. zaman kini. Dan satu hal yang membanggakan juga dari Kampung Sarugo ini, itu masuk ke dalam kategori kampung, Kampung wisata. kampung wisata. Betul. Bukan kampung wisata Apa itu. tuh? Nah, Kampung Cagar benar-benar Budaya. nih. Hampir-hampir, dikit lagi. Kampung Ayo, dikit lagi. Kampung Rambutan. Nah itu ya salah banget dong. Gimana sih? Kampung apa sih? Pada tahun 2020 itu Kampung Sarugo pernah masuk dalam nominasi API. Kebakar. API itu adalah Anugerah Pesona Indonesia dan ini Wah. diselenggarakan di seluruh Indonesia. Iya. Masuk kategori aja udah sesuatu yang membanggakan sih menurut aku. Apalagi setelah dilakukan proses penilaian dan ternyata Kampung Sarugo itu masuk ke dalam, bukan masuk ke dalam lagi sih. Emang menjadi menjadi apa? Menjadi diri sendiri Menjadi sih. diri sendiri lagi. Bukan, masuk kategori 3 besar dan ternyata menduduki peringkat kedua Wow. sebagai apa? Sebagai kampung adat terpopuler. Kampung adat terpopuler ya. Satunya jangan-jangan Pariangan nih, enggak? Gak didominasi sama Sumatera Barat juga. Jadi Kampung Sarugo menjadi juara 2 nominasi Anugerah Pesona Indonesia API 2020 kategori Kampung Adat Terpopuler. Wow, seru banget ya. Itu tahun 2020. Tahun 2020. Mudah-mudahan tahun 2021 ada lagi nggak? Apa? Tahun 2021 Apanya yang ada? apinya? Apinya ada terus, tapi kita udah masuk nominasi. Apinya api abadi nih. Oh iya sih. Bukan, ini Anugerah Pesona Indonesia itu bakalan ada terus. Dan alhamdulillah dari Sumatera Barat itu selalu kita masuk beberapa nominasi. Dan Kampung Sarugo masuk ke dalam salah satu nominasinya dan mendapat juara 2. Dan ternyata Bu Bos kita mau ngajakin kita jalan-jalan ke Kampung Sarugo. Ah masa? Udah nggak ada di grup ya? Kapan ya kita ke Kampung Sarugo katanya? Iya, itu terserah Bu Bos ya, kita Iya. ngikut aja ya. Sekarang kita tutup dulu siarannya. Jangan tutup dulu. Jangan sekarang. Oh jangan sekarang Kita ya? jeda dulu sahabat Kecepatan. budaya. Dan di segmen berikutnya kita bakal ngobrol juga bersama salah seorang narasumber kita Betul? yang udah langsung berkunjung ke daerah tersebut. Nah, sahabat budaya jangan kemana-mana dulu, tetap bersama Perempat Ensiklopedia Budaya Ke Indonesia. Permisi, ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
92,4/4 ada di Padang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Nah, sahabat budaya, kita masih di Jelajah Nagari edisi Kampung Sarugo. Emang mantep sih Kampung Sarugo. Makin dicari referensinya, makin kayak ada magnet yang Betul. ngajak kita untuk pengen berkunjung ke sana nggak sih? Iya, harusnya aku udah kesini sih karena dekat Sini apa ke sana? Maksudnya ke sini gitu. Kemana sih kita? Ke Kampung Sarugo. Kampung Sarugo. Karena lumayan dekat kan dari rumah gitu, daripada di Padang gitu kan. Oh iya. Tapi kan baru ada juga nih, kita baru tahu juga akhir-akhir ini gitu kan ya. Bener. Sampai pemberitaan kita juga ngobrolin tentang ini ya. Iya. Kampung Sarugo yang memang kalau dijalani atau jarak tempuhnya gitu. Betul. Iya, boleh dijalani ya. Iya sih, tapi capek kali ya. Capek ya naik kendaraan sahabat budaya kalau dari Kota Padang menuju ke Kampung Sarugo. Katanya kalau dari Payakumbuh ke Kampung Sarugo makan waktu 1,5 jam. Betul, Berarti jaraknya kalau 50 km lah gitu ya. dari Payakumbuh. Payakumbuh. Nah, dari Padang ke Payakumbuh kurang lebih 3 jaman kali ya. Tapi kalau jalan lebih lama. Ya berapa hari sih. Beberapa hari. Nggak ada juga sih yang nempuh kecuali ada misi tertentu ya. Iya. Mau catat rekor muri misalnya gitu. Napak tilas Padang. Napak Kampung tilas. Sarugo. Aduh, capek juga tuh. Dan Kampung Sarugo sendiri itu katanya sekarang ada ini ya, beberapa rumah gonjong kurang lebih ada 30 ya. Ada 30 katanya di sana. Yang memang ukurannya itu cukup besar juga ya, 5 kali 16 meter. Oh gitu. Dan itu jadi ikon kampung adatnya ya. Betul. Dan di setiap rumah ini juga katanya terdapat 5 gonjong gitu kan ya, Mice ya. Oke deh. Dan ini juga mencerminkan rukun Islam katanya gitu. Wah, memang ada basandi syarak, syarak basandi kita buat. Betul. Juga ada nilai nasionalismenya, melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Oke, kalau gitu. Dan untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya apa sih kondisi Kampung Sarugo, seperti apa indahnya Kampung Sarugo. Betul. Yang bisa dieksplor di sana apa aja gitu ya. Kita sudah bersama dengan Reski Januar. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Jadi Bang Reski Januar ini merupakan anggota dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Padang, tepatnya bergerak di bidang ini ya, tour and travel, tepatnya travel agent ya, Bang Rizky ya. Betul. Oke, suaranya sedikit agak kecil ya. Kecil ya? Nah, nih. Jelas. Udah cukup jelas. Gimana kabarnya Bang Rizky? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh, teman aku kok malah nggak denger ya? Iya, di sini nggak ada nih suara Bang Reski, cuma dari speaker aja, tapi nggak apa-apa bisa denger gitu ya. Oh, oke, ya udah kalau gitu. Bang Rizky, ngomong-ngomong udah ke Kampung Sarugo terakhir kapan? Baru banget. Wow. Iya baru banget. Baru banget. Ini update banget nih sahabat budaya. Jadi Kampung Sarugo seperti yang kita gambarin tadi, bener apa gimana tuh? Ya benar sekali. Sarugo tuh yang Mbak ini ya, Mbak Mice ya? Iya, sama Mice sama Gus Pri di sini Bang Reski. Mice sama Gus Pri ya. Nah itu sebenarnya benar sih, ya yang diperhatikan tuh benar. Tapi sebenarnya di sana tuh gimana ya? Kalau kita ke sana tuh memang permasalahan di kota ini hilang. Nah, benar. Langsung lupa Jadi, kota ya, pengen tinggal di sana ya. Betul. Kenapa? Karena di sana tuh ya sinyal di situ nggak ada. Jadi sinyal provider sana nggak ada. Jadi kita memang hilang dari peredaran kalau kata orang ya. Iya, Berarti hilang dari blank hiruk spot ya pikuk. di sana ya. Blank spot. Iya betul. Tapi sebenarnya Jadi kalau Bang Riki, itu gimana? sebenarnya memang disetting supaya benar-benar jauh dari apa sih namanya sinyal, atau memang Aksesnya belum sampai ke situ kali ya. memang aksesnya belum sampai sih sebenarnya. Oh gitu. oh gitu. Iya, sebenarnya belum sampai ya. Tapi itu jadi kayak salah satu hal yang mendukung kita benar-benar ngerasain gimana kampung asli Minangkabau zaman dulu kala gitu ya. Betul. Betul sekali. Jadi ya emang apa ya,
melupakan sejenak lah gitu ya kehidupan yang penuh dengan teknologi segala macam Hidup ini ya. gitu ya. Mhm. Nah, untuk ke Kampung Sarugo sendiri sebenarnya kalau wisatawan datang ke sana itu kalau mau masuk dipungut biaya gitu nggak sih? Enggak, di sana nggak ada pungut biaya. Kalau kita mau ke sana sih sebenarnya sayang kalau cuma 1 hari ya. Mhm. Jadi kalau bisa kita menginap di sana. Kenapa? Karena kalau kita dari Padang nih, kita dari Padang, itu Padang Payakumbuh kan 3 jam. Mhm. Dari Payakumbuh ke Kampung Sarugo 1 sampai 1,5 jam. Berarti kita butuh waktu 4,5 jam. untuk ke sana, gitu kan. Nah, kalau misal kita pulang pergi sih sebenarnya sayang sekali karena kita cuman bisa menikmati pemandangannya dari puncak Kampung Sarugo itu. Paling itu saja gitu. Padahal sebenarnya Kampung Sarugo itu banyak hal yang bisa dia tawarkan. Ya, pertama itu ketika kita di sana, kita memang disuguhkan atau program-program yang kita kembali ke kampung. Kenapa? Karena nanti kita diajak untuk bertani, pergi ke ladang jeruk, gitu kan. Dan di sana karena biasanya kan kalau di rumah-rumah misalnya anak-anak main gadget gitu kan, main game. Karena di sana kan nggak ada sinyal, berarti mereka nggak main gadget. Mereka bisa main dengan anak-anak di sana juga, gitu. Karena anak-anak di sana juga ramah. Wah. Nah, dan Iya sih. bapaknya biasanya bekerja di kantor kena AC gitu kan. Pergi pergi ke ladang jeruk, metik jeruk gitu kan, atau ke sawah, atau mancing, atau main ke sungai, gitu. Berarti masyarakat di sana emang welcome banget untuk para wisatawan yang datang ya? Sudah ready Iya. untuk wisatawan. Sudah ready. Dan untuk paket-paket tersebut itu memang dikelola sendiri oleh masyarakat setempat atau memang dari dinas pariwisatanya sih, Bang Rizky? Jadi awalnya memang masyarakat setempat. Jadi itu tuh semua Pok Darwisnya yang mengelola. Oh, Jadi sudah ada Darwisnya. tour guide di sana, tour guide-nya sudah pelatihan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ke sana itu sudah ada nanti yang mendampingi tour guide di sana. Oh gitu. Nah, Nanti Bang, kita juga nginap di rumah gadangnya itu kalau mau. itu Nah, pertanyaan kita. betul kan? Ternyata emang ada disediakan rumah gadang yang memang rumah gadang Bagonjong gitu ya untuk tempat kita nginap gitu ya. Betul, kita menginap di sana. Nah, kalau Bang Rizky sendiri kemarin gimana tuh? sempat nginap juga nggak? Kalau saya yang terakhir ini nggak nginep sih ya, karena saya sudah di Payakumbuh, ke sana aja deh. Maksudnya itu mampir ke sana sebentar gitu. Oke. Oke, Tapi sebelumnya katanya juga udah pernah ke situ ya? Oh, sudah. Pernah nginap di situ Bang Reski? Kalau nginap sudah. Oke. Sudah. Berbagi cerita dong ke kita seperti apa Oh, iya. waktu Jadi itu? gini, waktu nginap itu ya, sebenarnya kita nginap memang merasa di kampung sekali karena memang nginap di rumah gadang ya, kita bisa dikasih kasur, bantal sama selimut gitu. Jadi kita nanti tidur, ya bisa cerita-cerita dengan orang rumahnya, orang rumah gadang. Jadi kita tidur nanti di satu rumah dengan orang rumah gadangnya. Oh gitu, bukan satu rumah disediain untuk kita gitu, dialokasikan sendiri gitu. Bukan, jadi rumah-rumah gadang yang 29 buah itu ada beberapa yang ready sewakan. Nah, ada yang dia rumah gadang, di sebelahnya itu ada rumah batu. Nah, yang si pemilik rumah tinggal di rumah batu. Nah, kita nanti di rumah gadang. Ada juga yang satu gitu. Tapi dia akses kita nggak keganggu. Oke, privasi kita tetap terjaga juga gitu ya. Tetap, ya betul. Nah, itu kalau kemarin kita kan sempat jalan-jalan dan cerita-cerita tentang daerah Pariangan tuh. Hal yang sama juga ada di Pariangan. Dan di sana ditawarkan kepada masyarakat habis nginep terus bangun paginya bisa diajak ikut ke sawah juga gitu. Ikut bertani juga. Di sana juga demikian, Bang Rizky ya? Betul sekali. Oke. Kemarin Bang Rizky sempat ini ikut ke kebun jeruk. Ya, kebun jeruk. Nah, kalau kita kebun jeruknya asik. Kalau kita ke kebun jeruknya itu makan apel sepuasnya gratis di kebun jeruknya. Tapi kalau bawa pulang bayar. Oh, bawa pulang bayar. Serius tuh. Serius. Jadi ya kalau mau makan jeruk sampai kembung juga di situ juga nggak apa-apa ya. Tapi emang All you can eat lah katanya. all you can eat. Tapi kalau mau bawa pulang udah ditimbang berarti ya. Iya, dibilang dan ditimbang. Jadi itu dan kebun-kebun di sana rata-rata hampir berbuah sepanjang masa gitu ya. Iya, betul. Dia
setiap Kamis kalau nggak salah itu panennya. Oh, setiap Kamis. Panen rayanya ya setiap Kamis. Oh, berarti Oke. Rabu aja kita nginep, Kamisnya bisa petik ya nggak sih? Udah Itu diatur strateginya. jadwalnya, betul. Bagus juga tuh. Iya kan, biar dapet gitu, biar panen raya kita ikut. Iya. Kamis depan kali ya. Enggak. Langsung di ini Kamis depan. Terus hal menarik apa lagi yang kira-kira didapatkan kalau kita berkunjung ke Kampung Sarugo ini, Mas Rizky? Oh iya, yang tadi yang juga pemandangannya juga memang pemandangan kampung yang asri ya. Memang karena di sana tuh akses ke sana ya kalau kita mau ke sana itu nggak bisa pakai sedan lah karena jalannya lumayan. Oh, jadi Lumayan. belum ini ya, belum aspal sampai menuju ke Kampung Sarugonya? Atau Sudah bahkan ada gitu? sudah aspal tapi ada beberapa titik yang itu nggak aspal. Oke. Paling jarak-jarak 100 meteran nggak aspal, nanti aspal lagi gitu kan. Oh gitu. Nah, kalau bisa memang yang mobil-mobil yang agak tinggi lah, jangan sedan gitu kalau ke sana. Dan yang kedua, kalau kita di sana tuh ya merasa kampung sendiri gitu, karena warga sekitar tuh sudah dilatih untuk ketika wisatawan ke sana, wisatawan itu sudah dianggap sebagai keluarga gitu. Kayak merasa emang pulang ke kampung kita sendiri gitu Betul ya. sekali. Betul. Kayak kita udah pernah ketemu sebelumnya padahal baru ketemu hari itu juga gitu ya. Hari itu ketemu. Ya, semua warga kampungnya ramah-ramah gitu kan. Kita lihat aja dia sapa gitu. Mhm. Dari mulai kecil sampai yang besar semua ramah. Wow, emang keramahan itu yang kadang-kadang dicari untuk kalau ke Iya. sana gitu ya. Dan bikin kita nyaman juga kan kalau di situ dan dihargai gitu. Nah, kalau Bang Rizky sendiri aslinya sebenarnya orang mana nih? Saya orang Padang. Oh, orang Padang. Oh, Padang. Sama gitu kiranya. Tahu iya. Oke, tapi akses ke sana berarti bisa ditempuh oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya. Cuma emang direkomendasiin jangan mobil yang rendah gitu ya. Boleh. Apalagi mobil yang diceperin gitu ya udah lah wassalam Aduh, itu. itu udah di pusat kota aja di jalannya ya. Betul. Karena belum Oke. memadai kalau yang rendah gitu mobilnya gitu ya. Nah, terus gimana dong dengan kuliner yang ada di sana? Kalau kuliner di sana sebenarnya Emang olahan jeruk semua kayaknya. Enggak lah. jadi di situ nggak ada rumah makannya, nggak ada, paling nanti kita makan nanti dimasakin oleh si pemilik rumah. Oh, by request maksudnya atau kita ngikut menu? By request. Oh, by request. Kita boleh. Nah, misalnya gini, ada satu keluarga nih, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya 2 orang misalnya kan. Kalau dia mau ke sana itu pas sekali. Kenapa? Pas pada saat siang hari nanti si ibunya bisa ikut masak dengan pemilik rumah. Nanti bapaknya pagi pergi ke ladang atau pergi cari ikan gitu kan, anaknya pergi main. Nanti sebelum siang bapaknya pulang bawa ikannya dimasak. Nanti anaknya pulang makan siang bersama. Waduh, emang seperti Seperti memang kehidupan di pada kampung umumnya gitu ya. Iya, nih capek juga nih ngelihat komputer, ngelihat bisingnya ini. Sesekali ke sana emang bener tuh jadi lupa tuh pulang. Betul. Aduh, udah abis ini ngajuin surat cuti deh nih. Ngajin surat cuti langsung lagi. Kalau cuti nggak bakal cuti. Oke, emang the best lah kalau ke sana ya. Terus Ya. juga berarti ramah di kantong juga kan kalau ke situ? Betul, ramah di kantong, benar sekali. Ah, Karena di sana nggak terlalu mahal, untuk makannya paling 15-20 ribuan juga. Kan. Per orang, nginapnya tuh per orang kalau nggak salah 100 ribuan per orang ya? tuh per orang. Karena nanti kita nginap tuh udah sama sarapan pagi gitu, sudah ada bantal, gitu, selimut dan kasur. Oh gitu, hotelnya orang Minang lah ya, orang kampung Ya. ya. Betul, betul, Jadi betul. memang di pelayanannya ya memang pelayanan kampung. Maksudnya kita merasa di kampung kan. Kalau yang bagi teman-teman di Padang yang nggak ada kampung, misalnya kampungnya di sana sudah yang tua-tua sudah merantau gitu kan, bisa ke sana lah. Mungkin bisa ke Karena sana memang gitu ya. pilihan kangen kampung ya udah ke sana gitu. Oke. Pulang-pulang bisa ngaku jadinya, kampung di mana kampung? Sarugo. Ngaku-ngaku habis itu ya. Tapi untung nih Bang Reski pas aku tanya tadi kampungnya mana, masih Padang. Masih Padang ya. Itu sebenarnya pertanyaan jebakan ya Bang Reski. Iya. Oke deh kalau gitu. Dan yang membanggakan juga ternyata sudah masuk kategori waktu itu API ya, Anugerah Pesona Indonesia kategori kampung adat terpopuler. Tuh emang Ya. manggil-manggil banget untuk ke sana. Betul. Biasanya kalau untuk spot foto itu ngambilnya di mana aja? Kalau spot foto sebenarnya di area pemandangannya bagus, dan paling bagus tuh memang di atas di
area tuh ada ke atas, kita naik bukit sedikit, ada pakai tangga lah. Di atas tuh ada pondok. Nah di sana tuh kita ngelihat semua gonjong rumah gadangnya tuh berjejer sampai ke bawah. Di bawah tuh sawah, ada sungai, ada gunung. Berarti tadi yang kita lihat juga beberapa di media sosial, kondisi rumah gadangnya itu masih kondisi asli ya, dengan atap yang kayaknya hampir sewarna semuanya gitu. Iya betul, memang. Memang belum ada pemugaran atau sesuatu, atau rumah-rumah yang belum bagonjong terus dibikin sengaja bagonjong gitu, enggak ya? Enggak, memang asli. Oh emang asli. Dan emang dijaga kayak gitu Bang Reski, maksudnya kalaupun ada kesempatan untuk merubahnya nggak dirubah nih, biarin dia tetap dengan bentuk aslinya aja gitu. Iya, kalau misalnya rumah gadangnya memang kalau misalnya ada yang rusak, misalnya itu kan dia akan diperbaiki. Oh iya, gitu kan. dirusak Tapi diperbaiki rata-rata mereka bikin rumah batu di sebelah. Oke, berarti masyarakat emang udah standby juga bikin rumah permanen, yang satu itu dirawat untuk aset wisata juga daerah setempat, bisa nambah income masyarakat setempat juga kan? Betul. Kalau untuk akses air bersihnya, kalau kampung mah emang terkenal ini ya. Iya sih, emang pasti Bersih. memadai lah di jernih. situ ya. Dan dingin gak sih di sana? Wah, kalau malam dingin, kalau siang pun sejuk. Sejuk ya. Karena memang kita lihat dari view-nya dikelilingi pepohonan gitu-gitu ya. Masih sangat asri. Oke deh kalau gitu. Aduh, ini gambarnya bener-bener kapan nih Bang Rizky ngajakin kita juga mampir ke Kampung Sarugo? Ya, kapan siap? Iya. Kalau ada gathering berempat lah. Oh iya, kita gathering ya. Luar biasa Disupport banget sama Bang tuh. Rizky ya. Siap, nanti dibantu. Dibantu. Oke deh kalau gitu. Terakhir Bang Rizky, barangkali untuk sahabat budaya, untuk pendengar kita tentang Kampung Sarugo ini, biar semua pada ikut menikmati betapa spesialnya Kampung Sarugo ini. Ya, sebenarnya Kampung Sarugo tuh dikhususkan bagi yang teman-teman yang sudah bosan dengan komputer, AC, gitu kan, dan surutnya pekerjaan di kota lah. Nah, sekali kalau kita ke Kampung Sarugo tuh memang semua beban kita tuh merasa hilang. Kenapa? Karena ketika kita ke sana itu dari mulai udaranya, ya kan, lingkungannya, tempat pemandangannya, dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sana itu sebenarnya membuat diri kita refresh atau nol kembali gitu. Karena setiap hari pagi berangkat jam 8 kerja, jam 4 pulang, nanti di rumah, ya nanti besok lagi 4 jam 8 masuk pagi, jam 4 pulang gitu kan. Itu kan sebenarnya rutinitas yang membosankan. Nah, sekali ke sana tuh menghilangkan semua atau merefresh kita lah kembali untuk biar segar kembali. Tapi kalau bagi saya sih sebenarnya di sana tuh ketika saya bosan atau misalnya pusing atau sudah buak dengan pekerjaan, saya ke sana biasanya. Oh gitu. Kenapa? Karena orang nggak nelpon saya. Nggak bisa Karena nggak ada sinyal ya. Emang Iya. mantap. Untuk meditasi dulu ya. Iya, jadi nggak ada yang ganggu gitu kan. Oke deh kalau gitu, Betul, mantap betul. juga nih. Jadi kayak ngingetin kembali nih untuk kita yang benar-benar kerjanya, aduh, udah kerja pagi pulang sore, lanjutin lagi lemburnya, besok balik lagi, aduh, belum kredit macet di mana-mana. Iya. Lagian ini juga bisa jadi alternatif sih kayaknya ya Mice ya. Daripada tempat-tempat wisata yang udah lama, karena Kampung Sarugo juga terbilang baru ya Bang Reski ya. Betul. Jadi Baru kita kali. memang harus support kali gitu ya dengan berkunjung ke sana. Betul, siapa lagi kalau bukan kita yang ikut memajukan pariwisata kita yang ada di Sumatera Barat ini Bang Rizky ya. Oke. Yang kalau banyak ke sana tuh Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Orang justru. Pekanbaru. Pekanbaru memang pusatnya industri juga. Jadi kayaknya yang kayak gitu emang langka banget kalau di sana Iya. emang nggak ada ya. Betul. Nggak ada. Jadi kayak ngeliat Kampung Sarugo, wah sesuatu banget nih Emang gitu. Sarugo itu surga jatuhnya ya. Oke deh kalau gitu, Bang Rizky,
Makasih banget sudah sharing bareng kita seperti apa Kampung Sarugo yang kita berdua juga belum pernah ke sana. Jadi Betul. kepengen ke sana gitu ya. Semoga segera. Jadi sahabat budaya jangan heran kalau kita beberapa hari nggak bisa dikontak. Nggak usah dicari dulu deh. Ya, karena ini idenya Bang Rizky nih. Oke, terima kasih Bang Reski. Iya, terima kasih Bang Oke. Rizky. Selamat beraktivitas Sama-sama, kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sahabat budaya gimana? Gimana tuh? Gimana tuh caranya? Kalau Kayaknya- tiap minggu ngomongin wisata begini udah Kayaknya gelisah kita aja setiap nih. mau closing itu langsung Pengen pengen pergi gitu. Emang seru-seru sih kayaknya ya. Pariangan belum, nah ini Kampung Sarugo udah ada lagi kan. Pariangan walaupun waktu itu udah pernah juga sih ya. Tapi yang pakai termagadang kan belum ya. Belum. Tapi yaudah deh, sahabat budaya mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya nanti kita akan membahas yang lain juga. Atau siapa tahu nanti bisa memang live dari tempat wisatanya gitu ya. Iya. Seru tuh. Seru kali ya? Iya, nanti Bang Rizky aja kita ajak. Rizky kita ajak, boleh deh. Ya Bang Sahabat Rizky budaya, ya, kira-kira minggu depan kita kemana nih Bang Rizky? Udah, kita akan redam dulu situasi saat ini karena tidak memungkinkan. Betul. Masa Iya kita sih. kasih tahu orang buat tertib protokol terus kita jalan-jalan gitu? Karena Aduh, PPKM-nya jangan masih dulu. sampai tanggal 20 Juli ya minimal gitu ya. 20 Juli. Iya Iya, kan? benar. 20 Juli kan ya. Nanti kita lihat deh kondisinya setelah 20 Juli. Kayaknya bakal mudah-mudahan membaik gitu ya. Amin, harapan kita semua sih memang yang terbaik ya. Oke, kalau gitu Gus Pri selamat bertugas. Kenapa? Udah, jangan mulai kaget. Jangan pura-pura kaget ya. Oh iya, Ini setelah ini- tulisanku udah ada, jadi Betul. tinggal ngisi yang bolong-bolong doang ya. Oh, yang bolong-bolong aja. Iya, yang bolong tolong ditambal. Ditambah siap kayak ban ya. Kan iya tadi ban. Oh iya, saya kayunya ya. Jadi, Jadi sahabat emang bener budaya. kan ya? Emang di sana masih asri semua. Aduh, kepengen ke sana nih. Itu lagi. Itu Ya udah lagi, itu closingnya lagi deh. pengen ke sana nih. Pengen ke sana nih. Oke, kalau gitu kita berdua pamit yuk dari Jelajah Nagari untuk edisi hari ini. Siap. Habis ini akan ada Gus Pri, sahabat budaya menemani kamu menggantikan Mice. Senyum tentunya. dong, senyum. Senyum banget nih. Aduh, lucu banget Gus Pri. Ya udah kalau gitu terima kasih sahabat budaya. Ketemu lagi kita minggu depan dalam Baik. program Jelajah Nagari. Permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.